Halo Sobat Botnis, selamat datang kembali dengan saya Notadillah. Buat sobat yang baru gabung, channel Botni ini fokus bahas digital marketing, tips dan trik setiap harinya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan update-nya besok. Di video kali ini saya ingin share cara riset market, riset produk, dan riset keyword untuk bahan promosi, baik itu di sosial media ataupun di search engine, baik itu secara organik ataupun secara berbayar ya. Yang pertama kita bahas dulu mulai dari cara riset market. Mungkin banyak dari sobat yang fokus pertama kali memulai bisnis itu fokusnya itu ke promosi dibanding dengan tahapan riset ini. Bahkan mungkin ada yang dilewati tahapan riset market ini, ya kan? Padahal tapi ini sangat penting untuk kesuksesan promosi atau bisnis teman-teman yang teman-teman mau mulai, gitu kan. Yang perlu diperhatikan dari cara riset ini, apa dari cara riset market ini, yang pertama itu teman-teman harus ketahui problem yang ingin di solve apa dulu ya. Jadi apa dulu nih problem yang ingin di solve di market teman-teman atau di produk teman-teman atau di market teman-teman. Yang jelas ya dengan produk teman-teman, gitu kan. Jadi itu harus tahu dulu apa sih problem di market yang bisa di solve dengan produk teman-teman, dan itu harus dicatat teman-teman ya. Jadi harus dicatat dengan spesifik, karena nggak semua audiens ini bisa terbantu permasalahannya dengan produk yang teman-teman miliki, dan itu harus di breakdown secara spesifik. Kemudian setelah teman-teman menuliskan semua problem yang market inginkan, kemudian setelah teman-teman menulis semua problem yang dirasakan oleh market yang jelas dengan problem dengan produk teman-teman itu bisa di solve. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu teman-teman harus tahu dulu siapa target marketnya, yaitu tadi. Jadi sebelum kita tanya ke market, sebelum kita cari tahu problem market itu seperti apa, yang dirasakan market itu problemnya apa, teman-teman harus tahu dulu siapa target marketnya, gitu kan. Target market itu kan termasuk dari demografi, ya kan, demografinya, lokasinya, interestnya, itu teman-teman harus tahu, gitu kan, dan masalah spesifiknya di mana, gitu kan. Misalkan produk teman-teman itu untuk ibu hamil misalkan ya, karena untuk melancarkan ASI misalkan. Otomatis kan banyak tuh di kalangan ibu-ibu muda yang mengalami kesulitan terkait ASINya itu tidak lancar, gitu kan. Nah itu mungkin masalah ya kan yang perlu diselesaikan ya. Misalkan produk teman-teman ya produknya itu ya berarti problem itu harus ditulis dulu. Apalagi sih selain itu, mungkin udah coba produk lain tapi hasilnya tidak secepat produk yang teman-teman miliki, atau mungkin nah itu pun harus di breakdown semuanya ya di target market teman-teman. Jadi harus tahu dulu target market teman-teman itu siapa, apa, di mana, bagaimana kondisinya, ya kan, laki-laki atau perempuan, itu harus ditulis dulu semuanya. Jadi nggak bisa kita ngejual ke semua orang, gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu temukan dan tanya problem ke market yang spesifik, yaitu tadi saya udah jelasin bahwasanya memang kita tuh harus menemukan problem apa di tahapan riset ini yang dirasakan oleh market, dan problem itu bisa disolve oleh produk kita. Dan yang jelas harus spesifik, marketnya harus spesifik, kayak tadi ya contohnya ibu muda yang baru melahirkan atau hamil ya. Kalau hamil mungkin ya proses perjalanan supaya bayinya sehat atau apa, kasih vitamin atau apa itu kan mungkin ada. Tapi kalau setelah melahirkan mungkin ibu menyusui contohnya ya, itu spesifik lah ya. Wanita ibu menyusui, itu kan, ibu rumah tangga mungkin, itu dia harus diberikan semuanya ya. Jadi harus spesifik. Kemudian setelah tahu target market yang spesifik, baru validasi ke market ya. Validasi ke market, tes gitu kan, apakah
sesuai enggak gitu kan problem yang mereka hadapi sesuai dengan yang kita udah rincikan. Selanjutnya setelah kita validasi, teman-teman pun kalau punya marketnya dulu ya, marketnya udah punya nih, marketnya udah punya, tetap teman-teman harus tahu problemnya juga gitu. Makanya harus ditanyakan juga ke market gitu, yaitu misalkan dengan broadcast gitu kan, tanya problemnya, kamu tuh sebetulnya ngerasain sih problem kayak gini gitu kan, atau mungkin kamu setuju nggak terhadap masalah ini, kalau misalkan benar kamu mengalami hal ini, dan mungkin saya akan kasih solusi produk ini itu kan. Jadi jelas lah ya, feedback dari audiens, dari market tuh udah jelas gitu, problem-problemnya gitu udah jelas karena kita udah validasi. Kemudian dan banyak juga market kita yang mengabaikan terhadap problem ya atau masalah yang mereka hadapi. Nah ini jadi kita harus jeli juga sih terhadap melihat problem yang market kita hadapi, karena terkadang contoh kita kayak sakit perut ya, contoh kita sakit perut aja ya, mungkin saya sakit perut yang berkelanjutan 1 kali 2 kali mungkin kita nggak hiraukan gitu kan, ya nggak apa-apa lah gitu kan, tapi kesini ini kok makin kerasa gitu kan, dan mungkin itu ada gejala di lambung gitu kan atau apa gitu kan, dan hal itu tuh perlu, itu kan jadi sebuah problem ya, yang mana banyak orang yang mengabaikan hal itu gitu kan, mungkin kesibukannya atau apa, karena nggak terlalu parah juga gitu kan, masih bisa aktivitas. Tapi kita harus notice tuh kepada mereka, kamu tuh jangan cuek terhadap masalah ini gitu kan, karena itu kan berkaibat fatal ini, dan untuk mengatasi hal itu sejak dini ya dengan produk ini gitu kan. Jadi kita mengingatkan market lah dan jeli terhadap problem market yang banyak market hiraukan gitu, nggak apa ya, diabaikan, nggak digubris itu kan terkait problem yang dihadapi, karena saking banyaknya problem gitu kan. Jadi kalau nanya ke market, kamu punya masalah apa, ya banyak lah masalah gitu kan. Jadi harus spesifik, kamu tiap pulang pagi pulang sore gitu kan, capek nggak? Ya capek lah. Kamu kadang lemes nggak? Iya lemes lah. Mau nggak kamu fit gitu kan tiap harinya gitu, meski kamu berangkat pagi pulang sore gitu, ya mau lah, siapa yang nggak mau gitu kan, nggak sakit-sakitan, badannya seger terus gitu kan. Nah itu kan problem yang seringkali mereka abaikan. Kita ingetin dulu gitu hal itu, dan kita notice dan validasi. Kalau mereka setuju, ya ketika kita ngasih tahu solusinya, ya itu langsung masuk gitu, Kemudian harus jeli juga melihat problem market ya. Udah jelas tadi saya udah singgung bahwasanya kita harus jeli juga melihat problem market, karena market kadang menghiraukan problem itu. Banyak ya yang menghiraukan problem itu. Oke. Nggak kerasa ya terkait market kita udah panjang banget bahas terkait cara riset market, dan untuk pengaplikasian semua itu ketika teman-teman udah tahu audiensnya seperti apa, why-nya gitu kan, problemnya, dan itu sebetulnya harus kita terapkan di sebuah halaman ya untuk nanti melakukan promosi. Itu biasanya menggunakan landing page atau website. Boutme.com bisa membantu teman-teman membuat website dan landing page untuk promosi di bisnis teman-teman dan meningkatkan penjualan serta konversi ya, baik itu traffic dan konversi di bisnis teman-teman. Teman-teman bisa langsung pilih paket yang sesuai dengan budget teman-teman dan mendapatkan semua aksesnya serta panduan cara pengolahan websitenya, dan tentunya benefit lainnya yang bisa teman-teman dapatkan ya. Salah satunya teman-teman websitenya itu akan teroptimasi oleh SEO. Jadi tidak hanya dibikinkan website saja, tapi teman-teman websitenya udah benar-benar dibuat sesuai guideline SEO ya, supaya terindeks di Google. Teman-teman bisa tanya lebih lanjut lewat tombol ini, tanya admin via WhatsApp sekarang juga. Kebetulan
di Botme ini kita ada jasa landing page dan jasa pembuatan website. Jadi kalau teman-teman udah siapin bahannya semua, udah bikin semua terkait market yang teman-teman target dan problemnya seperti apa dan solusinya seperti apa, itu nanti bisa dituangkan dalam bentuk pembuatan dalam bentuk halaman landing page yang mana nanti bisa dipromosikan baik itu di search engine, Google Ads ataupun di sosial media Facebook Ads ya untuk bahan promosinya. Karena percuma juga kita udah riset bagus-bagus, validasi ke market segala macam, tapi kita nggak create campaign atau nggak create bahan untuk di start journey di campaign bisnis teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengaplikasikan semua itu, bisa langsung kontak tim digital marketing kita di Botme Indonesia untuk pembuatan landing page dan jasa pembuatan website, bahkan nanti bisa dibantu running campaign Google Ads-nya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu cara riset produk ya. Tadi kita riset ya, pembahasan tentang riset market, sekarang kita riset ke produknya. Jadi buat teman-teman yang belum punya produk, langkah ini tonton sampai habis ya, dan jangan lupa dicatat. Oke, riset produk terlaris. Ini kadang kita asal ngambil produk aja ya, yang penting murah, yang penting banyak peminatnya gitu ya. Banyak peminatnya belum tentu laris juga, karena banyak kompetitor juga gitu kan. Jadi jarang kita melirik produk yang unique value gitu kan. Nah, saya akan jelaskan cara riset produk terlaris. Itu yang pertama, tahapan pertama yaitu salahnya banyak orang fokus pada promosinya. Nah, ini kesalahan dulu ya sebelum kita masuk ke ranah riset produk terlaris. Sama aja sih seperti market tadi. Bahwasannya kebanyakan orang sebelum melakukan riset market itu ya hajar promosi aja gitu. Ada produk hajar promosi, ada produk hajar promosi, itu kan salah gitu kan, kurang tepat. Ada sih kadang ada yang lagi winning, kadang ada yang enggak ya, kadang yang boncos itu. Jadi banyak orang yang fokus pada promosi. Yang selanjutnya itu yang tepat itu ya, marketing itu harus terlibat langsung dalam proses pembikinan produk atau produksi produknya, karena memang biar tahu gitu dan biar menyisipin angle marketingnya seperti apa gitu kan untuk di produk tersebut, yang dinamakan biasanya itu dengan nama product creation. Kemudian salah satu product creation untuk riset produk ini, biasanya yang pertama itu kita harus list benchmarking atau rule model ya, rule model untuk produk. Oke, kita masuk ke cara riset produk terlaris. Nah, di cara riset produk terlaris ini biasanya kita harus melakukan namanya product creation ya teman-teman. Product creation itu prosesnya itu mulai dari pertama itu list, kita harus nge-list dulu benchmarking atau role model atau contoh dari idola kita gitu kan. Kalau misalkan teman-teman produknya itu skincare, mungkin di Indonesia ini banyak skincare yang top 3, misalkan 3 terbaik di Indonesia ya, mungkin itu role model kita bisa contek prosesnya, promosinya seperti apa, kemudian value dari produknya apa gitu kan, yang mungkin kita bisa lebihin gitu kan dibanding dengan kompetitor atau dari top model kita gitu. Jadi segala macam konteks promosinya, terus dari mulai produknya, value yang diberikannya, mungkin itu bisa jadi contoh untuk produk kita nanti. Kemudian list juga kompetitor, pesaing. Nah, sebetulnya dari role model benchmarking itu udah bisa jadi kompetitor kita kan. Nah, itu bisa ditentuin 3 top pesaing kita untuk niche yang sama ya. Kemudian dari data customer Anda pun itu bisa dilakukan produk riset, mungkin menanyakan ke audiens database customer Anda. Mungkin teman-teman punya list database sekian ribu, itu bisa teman-teman broadcast, ditanyain terkait produk teman-teman, apakah mereka memiliki masalah apa, apakah mereka memiliki masalah ini, dan produk ini cocok nggak untuk memberikan solusi nggak untuk
mereka itu harus ditanyakan ke customer Anda. Kemudian selanjutnya kita mengambil data dari internet. Ambil data dari internet itu dari Google Trend atau Keyword Planner atau Audience Insight kalau di Facebook, dan itu bisa kita jadikan patokan untuk bahan riset produk. Jadi setelah semua dirincikan list yang tadi, proses product creation itu akan memudahkan sobat untuk menentukan produk yang terbaik gitu kan, menghadirkan produk yang terbaik karena sudah riset dari sesuai niche ya. Mungkin kalau teman-teman ngambilnya niche skincare, teman-teman udah lihat value dari kompetitor teman-teman bisa ngelebihin value dari kompetitornya, kemudian cara promosinya seperti apa, channel marketingnya apa saja, itu bisa teman-teman tiru lah ya, bahkan lebih baik dari mereka. Oke, mungkin itu di ranah product creation ya. Dan harus tahu dulu sebelum harus tahu di atas dulu sebelum melakukan riset produk, dan itu pun termasuk tahapan riset produk sebetulnya. Kemudian di tahapan yang selanjutnya yaitu kita bisa mengambil juga informasi dari kompetitor kita, mulai dari revenue stream, datangnya dari mana, misalnya income yang didapatkan dari bisnis si produk A itu dari mana saja. Selain dari produk itu mungkin ada turunannya gitu kan, kalau skincare mungkin dia ada punya klinik atau apa gitu kan, itu kita bisa tulis juga gitu untuk nanti di produk dan di bisnis kita. Kemudian channel marketingnya pakai apa, itu kita bisa contek juga dan buat yang lebih baik dari kompetitor. Kemudian tentang product creation-nya, teman-teman harus tahu juga market dan value-nya. Ya tadi saya udah jelaskan terkait value dan market ya di tahapan riset market. Value ini teman-teman harus rinciin juga berdasarkan need atau kebutuhan, kemudian berdasarkan keinginan, dan berdasarkan solusi. Jadi market itu kan ada yang memang produk kita ini masuk ke ranah kebutuhan, yang tiap bulan itu harus beli dan bahkan terus pakai gitu kan. Kalau nggak pakai ya nggak bisa gitu kan. Skincare itu kan bisa jadi termasuk kebutuhan, tapi kalau misalkan keinginan mungkin gadget atau apa gitu kan, ya nggak setiap bulan kita beli dan kita update juga gitu kan. Atau mungkin fashion, ya baju nggak semua juga kebutuhan karena memang banyak yang kita udah punya banyak baju tapi terus belanja baju karena ingin fashionable gitu ya, sesuai dengan keinginan, itu kan ada. Kemudian ada yang cari yang produk kita itu masuk ke ranah produk solusi atau enggak dari sebuah problem yang market hadapi gitu kan. Nah, itu teman-teman harus list semuanya dari awal sampai akhir terkait product creation dan apa yang bisa diambil dari kompetitor top ya, baik itu dari yang tadi role model, kemudian kompetitor, kemudian dari feedback dari customer kita yang udah ada, sama kita ambil data insight dari Google gitu. Oke, terasa ya untuk tahapan riset produk analis ini udah selesai. Teman-teman tinggal catat dan praktekkan, dan nanti untuk proses pengaplikasiannya, untuk running campaign promosinya, untuk Google Ads, nggak usah khawatir, teman-teman bisa pakai jasa Google Ads yang ada di Botme. Tapi kalau mau belajar pun boleh, silahkan belajar di channel ini, ada gratis. Kemudian untuk pengaplikasian promosi, karena tetap harus punya wadah yaitu landing page atau website, teman-teman bisa bikin aja di jasa landing page yang ada di Botme. Oke, di pembahasan terakhir yaitu kita masuk ke pembahasan mindset dan fundamental SEO, dan ini kita fokus ke riset kata kunci atau keyword untuk nanti bahan pemasaran di Google Ads dan SEO. Jadi kita harus menentukan, setelah tadi kita melakukan riset market, kemudian riset produk, tentunya kita udah tahu dong itu produk ini banyak dicari atau enggak. Nah, kan untuk memvalidasinya, kalau kita ingin running campaign di Google Ads sama SEO, itu kita harus menentukan sebuah keyword gitu kan, yang berhubungan dengan produk yang kita udah
temukan atau kita udah riset gitu kan di tahapan riset market dan riset produk. Nah, kita harus melakukan riset keyword ini untuk nantinya bahan untuk melakukan promosi di Google Ads dan SEO. Tapi kalau teman-teman tidak akan pakai promosi di Google Ads dan SEO, teman-teman bisa skip tahap ini, cukup menargetkan mengetahui terkait interest dan demografi yang nanti kita bisa set di sosial media ya, sosial media campaign di Facebook atau IG Ads atau TikTok Ads. Itu yang jelas, buatlah produk. Teman-teman harus ingat bahwasanya buatlah atau create produk sesuai yang diminati market atau produk yang dicari. Yang jelas produk itu yang kita buat dicari oleh market dan ada pencarinya. Kalau teman-teman melakukan pemasaran di Google, yang pertama proses riset keyword ini teman-teman bisa melakukan tahapan satu, yaitu lewat Google Suggestion. Yes, lewat Google Suggestion. Saya akan lihatkan caranya seperti ini. Jadi silakan teman-teman buka google.com, kemudian teman-teman ketikkan nama produk teman-teman, taruhlah misalkan skincare space atau spasi, nah itu muncul suggest-nya gitu kan, atau jual skincare spasi, baru itu muncul suggest-nya, dan itu keyword semua ya, yang jelas orang tuliskan, audiens kita atau market kita tuliskan di pencarian Google, dan itu bisa dicatat semuanya ya sesuai dengan produk teman-teman gitu kan. Kalau mungkin teman-teman jual misalkan jasa servis kompor space spasi, itu muncul apa suggest-nya, itu dicatat ya teman-teman. Nah, setelah dicatat di Excel, di Note atau apapun, teman-teman simpan, dan nanti kita akan tes atau cek keyword satu-satu untuk di trennya gitu kan. Nah, setelah beres untuk tahapan riset keyword di suggestion, sebetulnya ada tahapan riset keyword untuk lebih spesifik lagi untuk mengetahui cara berapa banyak sih volume pencarian di keyword tertentu. Oke, di bagian ini kita langsung praktek gimana caranya mencari keyword atau riset keyword dengan Google Suggestion ya. Pertama teman-teman silahkan klik ketik Google aja, google.com di browser masing-masing. Kemudian di sini ada kebetulan sekarang ada fitur baru ya, di sini ada penelusuran trending ya. Ini yang tren lagi naik itu korupsi, BNN, Harita IPO, jadi lebaran, ini lagi tren saat ini ya. Nah, kita mau mencari suggestion terkait produk kita gitu kan, yang dimana tadi kita udah riset market, kemudian riset produk, otomatis kita udah ketemu dong produknya apa dan keywordnya apa. Nah, keyword utamanya misalkan produk kita itu jual baju muslim ya misalnya. Nah, jual baju muslim space, nah di sini ada keywordnya, keyword turunannya dari suggestnya itu ketika teman-teman kasih space itu muncul ya, ada keyword ya, orang ketik itu, customer kita ketik jual baju muslim mana, perempuan lucu, jual baju muslim terdekat, jual baju muslim wanita, pria terdekat. Nah, kalau terdekat ini biasanya dia memang mau berkunjung ke tempat, dan Google biasanya ngerekomendasiin di awal itu Google Map dibanding dengan website yang dioptimasi dengan SEO. Tapi kalau misalkan kita pakai paid traffic sih nggak apa-apa, ditargetin juga gitu kan. Namun biasanya kadang kalau orang yang pengen ketemu langsung ya nggak bisa kalau kitanya di luar kota. Tapi kalau misalkan customernya interest dan tertarik ketika kita kasih penawaran dengan ongkir gratis dan sebagainya, ya mungkin sebagian customer meski dia mau berkunjung langsung awalnya niatnya itu bisa berubah gitu. Nah, di sini setelah itu kita klik laporkan prediksi ya, di sini nih laporkan prediksi yang tidak pantas, baru teman-teman bisa blok ya ini, dan dicatat di note ya atau di spreadsheet ya, teman-teman bisa bikin spreadsheet atau di Excel lah ya. Saya coba Excel biar nggak perlu login.
Nah, di sini teman-teman bisa tulis saja ya, nomor kemudian keywordnya apa. Ini kan sumbernya dari suggest ya, keyword kita paste di sini. Oke, sorry, paste next. Nah, kemudian ininya teman-teman bisa kan, kemudian teman-teman bisa rapihkan juga ya. Nanti teman-teman kalau butuh formatnya teman-teman bisa download ya, nanti saya kasih link di deskripsi. Oke. Kemudian di sini volume. Nah, ini volume pencarian. Kemudian apalagi untuk bahan riset keyword ini biasanya kita butuh CPC ya, CPC atau cost per click. Kemudian find difficult, kemudian SEO difficult, dan terakhir kalau misalkan teman-teman websitenya udah ada lagi cek ranking ya, bisa rank ya, position ini bisa ditentuin. Misalkan keyword ini website teman-teman udah menguasai di halaman 1 baris 5 misalkan, rank 5 gitu. Itu contoh aja ya, kalau misalkan teman-teman memang udah optimasi SEO dan udah mulai ada terindeks di Google gitu. Oke, ininya saya coba lakukan. Oke, nah kemudian teman-teman lakukan ya semua keyword yang memang teman-teman bidik ya dengan cara seperti itu. Jadi di sini kata nama produknya misalkan jual contoh apa ya, selain spare part motor spasi, kalau spare part motor spasi apa gitu kan, ada lokasi, ada Bandung, ada brand berdasarkan brand, ada berdasarkan barangnya, misalkan bekas atau spare part bekas atau baru. Itu disesuaikan ya semua dengan cara seperti itu untuk yang Google Suggestion. Nah, yang kedua, ketika keyword kita udah ketemu nih ya, ini keyword berdasarkan dari suggestion datanya, kita mau nih berapa banyak sih orang yang mencari ini, mau CPC-nya berapa, kalau mau iklan di Google, persaingan di paid trafficnya seperti apa, para saingan di SEO-nya seperti apa gitu kan. Itu kita bisa lakukan dengan tahapan penggunaan tool yang kedua, yaitu kita bisa pakai namanya Ubersuggest. Nah, bisa pakai ini. Yang terakhir yang free itu saya pakai Ahrefs keyword generator. Kalau Google Planner ini dia kita harus ngiklan dulu ya kalau mau datanya muncul untuk yang Google Keyword Planner ya. Tapi kalau ini nggak perlu kita ngiklan dulu, datanya kita udah ketahuan. Di sini misalkan targetnya Indonesia, baru kita masukin keyword kita yang tadi, kemudian klik search. Tanpa login pun kita akan dikasih datanya ya, yang lengkap. Sehingga semua ditayangkan, setidaknya untuk satu keyword ini muncul. Oke, untuk yang baju muslim perempuan lucu ini terlalu banyak, terlalu panjang ya mungkin kosakatanya, sehingga di sini sis volumenya nggak ada. Di sini kalau di keyword generator ini Ahrefs ada nggak?
ada ya. Oh ada 100 katanya. Estimasi 100 ini update per 15 Maret. Kadang gitu ya, kadang data ini dia ngambil third partinya dari mana itu nggak tahu, karena jadi setiap tool itu beda-beda. Bisa tulis di sini vertical-nya, kalau kata si About Suggest itu 1, easy banget ya. SEO difficult-nya 4, ininya 1, CPC-nya ya 0 ya, karena memang nggak banyak yang nargetin. Kemudian untuk jual baju muslim terdekat, coba kita, nah harus login ya. Kalau untuk kedua ketiga kita harus login dulu ya. Nah saya coba login dulu, gratis ya teman-teman, silahkan coba login dulu aja. Saya coba login dan verify. Oke, di sini kalau untuk baju muslim terdekat dia search volume-nya itu di 260, kemudian dia CPC-nya di 1600, bulat saja. Kemudian trade difficult-nya di 20, itu termasuk easy ya. Saya difficult-nya di 51, kemudian di rank-nya ya tahu. Tapi di sini ada rekomendasi backlink nih. RBL sama DA, rekomendasi DA. Nah ini kita bisa jadi acuan juga ya teman-teman buat optimasi nanti untuk build backlinknya. Estimasi butuh berapa domain, berapa backlink supaya bisa masuk dalam itu, bisa menguasai keyword ini, itu kan. Si About Suggest dia ngasih rekomendasi nih, rata-rata webpage rank top 10 itu memiliki 22 backlink. PL dengan DAPN itu authority-nya rata-rata ya di sekitaran 52, jadi ya 30 ya, rekomendasi ya 30 sampai 52 lah. Yang ini ya yang bawah ya. Ini nah rekomendasinya seperti ini. Jadi teman-teman nanti ke bawahnya pun sama, lakukan hal yang sama, terus catat juga semuanya untuk bahan nanti start campaign di Google Ads. Untuk yang ini kita coba cek juga di keyword generator. Yang ini 100, malah di sini 100, kata di About Suggest dia 260. Jadi memang kadang ada perbedaan ya, cuman terserah teman-teman mau ngambilnya yang mana. Itu mah versi teman-teman, apakah ngambil dari About Suggest datanya atau ngambil dari keyword yang free ini ya, versi ini. Sama nanti kalau teman-teman udah pernah beriklan ya teman-teman ada view-nya, datanya beda lagi kalau dari Google gitu. Tapi nggak jauh-jauh amat sih kalau dari Google sama yang si About Suggest ini gitu. Makanya saya rekomendasiin dari About Suggest saja karena lengkap ya, sama rekomendasi backlink dan lain-lain. Oke, buat teman-teman setelah ini kita bisa langsung aja untuk running campaign ya. Setelah datanya ini sudah disimpan semuanya, kemudian yang ini kan bagian reset keyword ya, reset keyword yang reset market pun sama, teman-teman harus tulis di sini reset market, data list ya yang sesuai tadi, reset market sama reset produk. Reset produk pun sama, produk ini harus ditulis semua, disusun. Nanti kalau misalkan udah oke semuanya, teman-teman baru bisa running campaign, baik itu di Google Ads atau di sosial media lah. Buat teman-teman yang mau ngiklan di Google Ads, tim kami bisa bantu untuk proses pembuatan akun sampai pengoptimalannya dengan real time, dan tentunya
membantu meningkatkan penjualan di bisnis teman-teman ya. Dan sudah dipercaya di 1350 klien. Kemudian Botme juga sudah menjadi partner resmi dari Google ya, Google Partner, sehingga teman-teman bisa mendapatkan bonus kredit saldo Google Ads sampai 3 juta. Langsung aja pesan sekarang atau tanya admin via WhatsApp. Oke, mungkin mudah-mudahan informasi ini sangat jelas, mudah-mudahan jelas. Jika ada pertanyaan silahkan klik isi aja di kolom komentar ya. Jika kurang jelas mungkin nanti kita bisa diskusi. Kalau teman-teman ingin intens bisa masuk ke komunitas kita yang ada di Tribe atau yang ada di Telegram, atau mau langsung nyari saya juga boleh. Itu bisa langsung visit website botme.com. Kemudian untuk pengaplikasian dari riset keyword ini ya jelas kita harus running SEO dan running campaign Google Ads. Kalau teman-teman misalkan sibuk nggak meluangkan waktu untuk belajar dan mempraktekkan setup campaign, teman-teman bisa hire tim kami di jasa agency botme.com untuk jasa Google Ads dan jasa SEO-nya. Teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, sobat Botme, karena nggak mungkin semua langkah digital marketing saya jelaskan di video ini juga baru tahap berikutnya, yaitu riset market, riset produk, dan riset keyword. Belum nanti setup campaign. Ya jelas teman-teman untuk dapetin informasi tahapan selanjutnya untuk setup campaign Google Ads, jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe juga, like, comment, dan share. Dan teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya, nanti kalau saya akan jawab. Oke, jika sobat mau belajar private class atau konsultasi secara one on one, bisa langsung klik link ada di deskripsi. Ngopi bareng saya itu konsultasi ngopi bareng ya, untuk teman-teman goalsnya mau kemana sih gitu kan, di mungkin kesulitan di setup campaign Google Ads atau riset market dan sebagainya. Kemudian jika teman-teman suka dengan video ini silahkan subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa komen ya jika ada pertanyaan. Jangan lupa share juga ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sobat juga. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan digital marketing besok sob. Lah, aing mah sekarang YouTube deh. Tapi irung